Halo sobat, kembali lagi bersama saya Rick, and welcome to the Red Zone. Beberapa waktu yang lalu aku membahas animasi Martin, yaitu mengenai asal-usulnya dan persamaan dengan makhluk lain gitu. Persamaan itu sangat mirip sekali dengan Grim Reaper, yaitu malaikat pencabut nyawa juga. Dan di video itu juga kalian banyak yang berkomentar nih sobat. Kalian tertarik dan menyukainya, bahkan merequest kembali nih mengenai asal-usul dari animasi Martina. Bang, cerita juga dong bang tentang animasi Martina. Yaitu dari channel YouTube-nya Filucupi. Sebenarnya ini request agak sulit ya, karena ketika aku mulai sedang mencari tentang animasi Martina ini, agak sulit nih mencari makhluk apa nih yang kira-kira sama karakternya dengan Martina. Aku tidak menemuinya, apalagi malaikat maut yang bergenre perempuan gitu, yang berjenis kelamin perempuan gitu. Susah nih, nggak ada aku nemui. Cuman ini ada persamaannya juga nih sobat. Ada persamaan yang aku jumpai nih. Walaupun ia bukan malaikat maut, tapi ini makhluk juga pencabut nyawa. Sama seperti dengan animasi Martina. Yang jelas mereka ini sama-sama pencabut nyawa. Siapakah itu? Ini dia. Ya, makhluk yang akan kita ceritakan kali ini adalah Yuki Onna. Yuki Onna ini lebih sebagai seperti makhluk goib atau hantu ya sobat. Tapi walaupun demikian ia juga bisa mencabut nyawa manusia. Bagaimanakah cara yang mencabut nyawa manusia itu? Tapi sebelum lanjut ke cerita itu, mari kita mengenal dulu bagaimana penampilan dan sosok karakter dari Yuki Onna ini. Yuki Onna adalah sesosok makhluk yang tak kasat mata sobat, atau bisa dibilang sesosok hantu yang munculnya itu pada saat malam bersalju gitu. Dia juga memiliki perawakan tinggi serta memiliki rambut hitam yang panjang dan juga memiliki bibir biru yang sangat pucat. Kulitnya yang pucat tampak berbaur dengan salju, saking pucatnya kulit dari hantu yang satu ini. Ada beberapa legenda mengenai pakaian yang dipakai oleh Yuki Onna ini. Legenda lain menyebutkan Yuki Onna ini suka memakai pakaian yaitu kimono yang berwarna putih. Tapi legenda lain juga mengatakan Yuki Onna tidak berpakaian, atau kita bisa bilang bugil gitu. Wah, gak berpakaian ini hantu. Tapi walaupun legenda itu menyebutkan ia bugil sobat, yang paling menonjol dari Yuki Onna ini adalah wajah dan rambutnya, bukan tubuhnya ya. Dalam artian badannya mungkin ditutupi oleh rambutnya, tapi lebih dikenal ia merupakan makhluk yang berpakaian kimono berwarna putih. Biasanya ya wanita cantik itu tatapannya itu bikin menyejukkan hati, bikin meluluhkan hati bagi yang melihatnya. Tapi tidak dengan Yuki Onna ini sobat. Tatapannya itu meneror manusia men. Tatapannya itu tajam dan menakutkan. Tapi walaupun demikian Yuki Onna ini bisa juga terancam nih. Keberadaannya juga bisa terancam oleh manusia atau manusia yang memiliki kekuatan yang lebih. Dan jikalaupun itu terjadi, Yuki Onna akan langsung berubah menjadi kabut atau salju dan menghilang. Yuki Onna merupakan hantu yang berkaitan dengan musim dingin atau musim salju sobat. Kenapa demikian? Karena Yuki Onna merupakan orang yang tewas dalam musim salju. Ia tewas dalam keadaan bersalju. Ia tampak tenang dan cantik sekali, tapi sangat kejam sekali dalam membunuh manusia. Cerita dari legenda Yuki Onna ini dalam membunuh korbannya sangatlah berbeda-beda. Tapi intinya adalah Yuki Onna ini membunuh korbannya dalam keadaan bersalju. Biasanya ia akan menggiring korbannya lalu membunuhnya. Bahkan legenda lain yang menyebutkan ia akan membunuh korbannya dalam keadaan sedang melakukan hubungan terlarang sobat. Wah, ini berarti Yuki Onna agak ngeri juga ini. Hati-hati ya jika kalian mendaki ke gunung yang bersalju dan berjumpa dengan manusia seperti ini, wanita cantik yang aneh seperti ini. Kalian harus hati-hati, karena aneh saja nih sobat. Kok bisa ada wanita cantik di tengah-tengah salju? Kan aneh itu. Kalian harus mencurigai itu. Nganggu-nganggu pula kau kucing. Sana, us. Turun. Di
Diceritakan dalam berbagai legenda, Yuki Onna juga bersifat dingin sobat, seperti halnya salju. Buktinya ia bisa saja membiarkan korbannya pergi begitu saja dan membiarkannya hidup dengan beberapa alasan. Seperti cerita di legenda ini, yang mana Yuki Onna membiarkan pemuda ini pergi dan tidak membunuhnya. Kenapa demikian? Karena pemuda yang ia temui oleh Yuki Onna ini berbentuk good looking sobat. Ia good looking dan masih muda. Karena demikian Yuki Onna membiarkan ia hidup. Tapi dengan satu syarat ini. Syaratnya adalah pemuda ini tidak boleh menceritakan pertemuan mereka berdua dengan siapapun. Dan jikalau itu terjadi, Yuki Onna akan mengejarnya dan membunuh pemuda itu. Wah, memang lah ya, kalau udah good looking tuh segalanya bisa ditaklukkan gitu. Jangankan manusia, hantu pun bisa ditaklukkan oleh orang good looking, ya kan? Tetapi di kemudian hari di masa depan, ternyata pemuda ini melanggar janjinya sobat. Ia malah menceritakan peristiwa pertemuan itu dengan istrinya. Dan ternyata istrinya itu merupakan jelmaan dari Yuki Onna sobat. Wah, kacau nih. Langsung saja si istri itu marah dan berang dan ingin membunuh suaminya itu. Tapi sebelum kejadian itu terjadi, Yuki Onna terhenti dan tidak jadi membunuh suaminya itu dan mengampuni suami itu karena ia teringat akan anak-anak mereka. Wah, berarti dalam artian nih sobat, Yuki Onna dulunya tidak membunuh pemuda ini karena ia menyukai pemuda ini yang disebutkan good looking man. Wah, modus nih Yuki Onna ini berarti. Dalam artian istrinya sekarang ini merupakan Yuki Onna yang ia temui waktu dulu. Dan Yuki Onna menjelma menjadi manusia lain atau perempuan lain dan menikahi pria itu men. Licik juga ya. Berarti kesimpulannya adalah manusia menikahi makhluk hantu. Wah, ngeri juga ya. Tapi memiliki keturunan gitu. Berarti anaknya itu setengah hantu, setengah manusia gitu. Dan disitulah akhir cerita dari urban legend Yuki Onna. Bagaimana menurut kalian sobat? Apakah cerita ini agak sama gitu dengan cerita dari animasi Martina? Ya, memang agak jauh berbeda sih. Cuman mereka berdua ini sama-sama kaitannya untuk mencabut nyawa manusia, dapat membunuh manusia. Oke, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Nganggu aja kucing ini. Oke lah, see you next time and bye. Awas, mau matiin kamera dulu. Wih, tunggu. Waduh, dihalanginya nih teman-teman.